teman-teman. Saya Metri Florence Nabuasa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak mengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Pengendalian atas suatu bisnis dapat diperoleh melalui pembelian lebih dari 50% saham berhak suara, penggabungan atau konsolidasi. Di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis kombinasi bisnis. Terdapat 3 jenis utama kombinasi bisnis, yaitu yang pertama, akuisisi. Nah, akuisisi ini adalah pembelian aset produktif dari suatu entitas usaha lain dan mengintegrasikan aset-aset tersebut ke dalam operasi miliknya. Nah, yang kedua ini penggabungan. Penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu dengan cara menyatukan saham, aset, dan liabilitasnya. Yang ketiga adalah konsolidasi. Pengembangan dua atau lebih perusahaan menjadi satu dengan cara menyatukan aset, liabilitas, dan modalnya. Nah, di sini kita akan melanjutkan metode akuntansi untuk kombinasi bisnis. Terdapat dua metode akuntansi utama untuk kombinasi bisnis, yaitu yang pertama metode akuisisi. Nah, ini adalah aset dan liabilitas entitas yang diakuisisi dicatat pada nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Goodwill atau bisa dibilang selisih antara harga pembelian dan nilai wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi dicatat sebagai aset dan diamortasi selama masa manfaatnya. Yang kedua ini adalah metode penggabungan. Aset, liabilitas, dan modal entitas yang digabungkan dicatat pada nilai wajarnya pada tanggal penggabungan. Goodwill selisih antara nilai buku entitas yang digabungkan dan nilai wajar aset dan liabilitasnya pada tanggal penggabungannya. Dicatat sebagai aset dan dimortisasi selama masa manfaatnya. Selanjutnya adalah dampak kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis dapat memiliki dampak yang signifikan pada laporan keuangan entitas yang terlibat itu seperti yang pertama, peningkatan atau penurunan aset dan liabilitas. Nah, yang kedua itu adalah peningkatan atau penurunan modal. Yang ketiga, peningkatan atau penurunan laba. Dan yang keempat, peningkatan atau penurunan laba per saham. Nah, selanjutnya ini adalah pertimbangan akuntansi dan pajak. Terdapat beberapa pertimbangan akuntansi dan pajak yang penting untuk dipertimbangkan dalam kombinasi bisnis, seperti alokasi harga pembelian, penilaian aset dan liabilitas, pengakuan dan pengukuran goodwill, dan selanjutnya adalah dampak pajak penghasilan. Dan sebagai kesimpulannya yang saya ambil dari materi ini adalah kombinasi bisnis adalah transaksi yang kompleks dengan implikasi akuntansi dan pajak yang signifikan. Penting bagi akuntan dan profesional keuangan lainnya untuk memiliki pemahaman yang baik tentang kombinasi bisnis untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dicatat dan dilaporkan dengan benar. Sekian dari saya, terima kasih.